Keyboard 65% akhir-akhir ini lagi hype banget. Banyak brand berlomba-lomba mengeluarkan keyboard 65%. Tapi gimana jadinya kalau reviewer bikin custom mechanical gaming keyboard? Dan perkenalkan, ini adalah ROOF Sera 68. Tapi kenapa namanya ROOF? Sengaja saya nggak tanya ke TLM, saya googling aja. Dan ketika saya googling, ROOF itu adalah grup teroris pada tahun 1980 yang mau menggulingkan pemerintahan di Sierra Leone. ROOF Sierra. Wah, jadi udah tahu kan ya kenapa TLM itu channelnya banyak, terus juga banyak membernya. Terus Sera ini, wah berarti TLM itu adalah penyuka lagu dangdut. Karena Sera itu adalah grup dangdut. Bersama Sera, bersama Novi, Anda Rista. Agak gimana gitu ya grup teroris yang suka lagu dangdut. Agak-agak konflik gitu, bercanda ya. Nanti dikira beneran terus kantor TLM digerebek sama Densus, kan saya merasa bersalah. Bercanda. Oke lah, jadi sekarang kita bahas dulu dari segi packaging. Dan sebenarnya ini udah saya buka, udah saya coba, tapi saya masukin lagi karena menurut saya packagingnya ini bener-bener niat banget sih ya TLM, karena dari segi packaging udah premium. Jadi di bagian tulisannya semuanya ini kayak di printing plastisol yang ada di kaos gitu. Jadi kalau kita raba-raba packagingnya ini kayak muncul, bener-bener rasanya kayak di sablon. Dan ini menurut saya sih premium banget. Dan TLM itu kan warnanya orange, cuman di sini warnanya itu dikasihnya kuning sama ungu seperti ini. Terus di sini juga ada selling point, jadi dia wireless 2,4 GHz, pakai Gateron switch, hot swappable, dan juga ada rotary knobnya. Di bagian samping dia ngikutin sablon yang ada di sini. Jadi packagingnya ini benar-benar niat sih ya, TLM ini niat banget ya bikin keyboardnya. Terus di bagian belakangnya ini ada kayak semacam tulisan pesan-pesan. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke website terus klik about, ya semacam pesan-pesan kayak gitulah. Terus di sini juga ada Instagramnya, kalian bisa follow Instagramnya itu ROOF Collection ID. Di bagian sini, slogannya gila-gila, type your perfection. Ini kayaknya yang buat si Jordi ya atau Sony. Kalau Aldo nggak mungkin buat kayak gini, karena Aldo itu tukang-tukang konspirasi lah. Kalau dibikin suruh kata-kata gimmick marketing ini saya nggak yakin Aldo bisa buat. Dan di dalam paket pembeliannya kita dapat keyboardnya sendiri yang dilapisi dengan mika plastik kayak kuetar seperti ini ya. Cuman ini fungsinya kalau misalkan kalian nggak pakai terus kalian tutup pakai mika, jadi debu-debu itu nggak gampang masuk. Dan di kotak yang ini kita dapat apa aja? Coba kita lihat. Kita dapat kabel pertama. Ada tambahan keycap juga. Jadi kita dapat kabel yang braided seperti ini. Kabelnya type A to type C. Dan dengan lapisan nilonnya ini seharusnya sih lebih kuat, cuman dia agak kaku ya, kurang flexing sedikit. Terus kita dapat tambahan keycap lagi, ada 2 tombol enter yang warnanya pink dan juga kuning, tombol spasi dan juga tombol escape. Terus di sini kayak semacam ada welcome card yang sebenarnya posisinya harusnya di atas seperti ini, cuman sekali lagi karena ini udah saya buka, jadi ya posisinya morat-marit seperti ini ya. Dan di sini ada tagline-nya lagi, The Journey Continues, dan ada kata pesan-pesan, ada Instagramnya. Wah, harusnya di sini ada kayak member-membernya TLM gitu ya, biar lebih personal touch-nya ada gitu. Terus kita juga dapat keycap puller yang menjadi satu dengan switch pullernya juga, karena dia memiliki fitur hot swappable-nya tadi. Terus kita juga dapat dongle 2,4 GHz-nya yang dibungkus dengan plastik yang ya sekali lagi ini dibikin kayak bener-bener kesan passionate-nya ada gitu ya sama TLM, dibikin semua packagingnya ini kayak kesannya eksklusif. Oke, jadi ini adalah ROOF Sera 68-nya sesuai dengan namanya. Tombolnya itu ada 67 kalau untuk keycapnya, ditambah 1 dengan rotating knob-nya ini ya. Jadi ini dia juga bisa ditekan untuk tombol play and pause dan juga untuk sistem volume. By the way, setelah saya nge-review si Asus VivoBook 14X Pro kemarin yang juga ada dial pad-nya, kalau misalkan ROOF Sera 68 ini ke depannya mau dibikin software terus dijadikan kayak semacam Surface dial, jadi kalau misalkan kita grading di Photoshop ataupun di Lightroom tinggal di dial-dial seperti ini, menurut saya sih akan lebih oke ya. Jadi mungkin ke depan TLM bisa bikin seperti itu. Dan kalau kalian tanya apakah dia ada softwarenya, sementara ini belum ada. Dan untuk keycapnya ini dia pakai PBT dan juga cherry profile yang di die sub. Die sub itu maksudnya sublimination. Jadi kayak semacam ada kertas, habis itu kertasnya ditaruh di keyboardnya, terus disublim atau di press pakai special ink, tinta spesial. Yang kalau misalkan dalam jangka waktu yang lama kita pakai secara terus menerus, fontnya ini
atau tintanya ini nggak bakalan cepet pudar. Bedanya dengan double shot keycap, kalau double shot itu dia kayak semacam di molding gitu. Jadi kayak ala-ala gampangnya kayak di 3D printing gitulah. Jadi keycapnya sendiri, terus font F-nya ini juga punya moldingnya sendiri. Yang secara proses double shot itu lebih mahal. Kalau PBT Daisub ini lebih murah. Cuman kata TLM ini pakai special ink. Nah, mungkin special inknya itu yang bikin dia agak lebih mahal. Karena kalau kita lihat di sini ya, huruf F-nya ini kayak lebih pekat, lebih bold, kayak lebih gonjreng gitu ya. Cuman karena dia pakai cherry profile dan kalau kalian lihat di sini dia pakai north face, jadi LED-nya ini ada di atas. Jadi ada dua macam ya, north face dan juga south face. Gampangnya kalian nggak perlu cari kompas untuk lihat utara dan juga selatan yang mana. Intinya kalau north face itu LED-nya ada di atas ke monitor sana lah. Kalau misalkan south face ada di bawah, jadi menghadap langsung ke pengguna. Nah, biasanya keycap dengan cherry profile yang memiliki north face itu akan ada interference atau gangguan. Tapi kata TLM untuk keycapnya ini nggak bakalan ada interference. Jadi coba sekarang langsung aja kita buktikan apakah dia memang beneran nggak ada interference walaupun dia pakai north face. Dan sekarang langsung aja kita buktikan ya apakah dia memang beneran nggak ada interference. Jadi kalau kalian lihat di sini kertas, terus saya capit di sini. Kalau kertasnya bisa keluar dengan mudah berarti memang nggak ada interference. Ya beneran ya berarti ya. Tuh ya, kertasnya bisa keluar dengan mudah. Jadi sebenarnya dari soundnya aja udah kelihatan loh ya kalau dia nggak ada interference. Karena suaranya itu benar-benar smooth, suara tokinya juga ada. Atau gini aja deh, langsung aja kita coba untuk typing test huruf Sera ini. Dan suaranya kalian dengarkan, suaranya benar-benar satisfying banget. Dan seperti inilah kalau misalkan kita kasih keycap tambahan yang sudah include di dalam paket pembeliannya tadi. Jadi ada warna kuning dan juga ungu yang menurut saya sih pemilihan warnanya bagus ya. Dan untuk special inknya ini memang terlihat benar-benar vivid dan kayak cerah banget gitu. Jadi tinta putihnya yang ada di PBT warna hitam keycapnya ini kalau kalian lihat benar-benar vivid. Terus warna hitamnya yang ada di keycap warna putih ini juga bold gitu. Jadi benar-benar terang. Terus yang paling saya suka ketika saya cobain keyboard ini adalah tombol arrow-nya yang dibikin eksklusif. Jadi mungkin ini karena mereka sering review laptop Asus TUF ya. Asus TUF itu tombol arrow-nya juga eksklusif seperti ini. Dibikin pisah, makanya kalau misalkan kita ngegame atau tabulasi data pakai arrow ini nggak bakalan typo karena dia ada jarak antara pix downs dan juga shift dan control ini. Kalau misalkan kalian masih typo, wah itu sih keterlaluan banget. Terus di sini juga ada printing detail seperti volume, terus juga ada beberapa icon di sini. Di bagian atas ada icon untuk switch mode. Jadi dia ada 3 mode ya, 3-in-1 connection. Kabel Type C-nya tadi yang kalau misalkan kita gunakan dia juga bisa ngecas. BTW untuk baterainya ini kapasitasnya 2400 mAh dan di sini ada slide untuk ganti mode. Jadi kalau misalkan kita mau ganti ke mode Bluetooth tinggal slide ke kanan. Seperti ini, kalau misalkan mau ganti ke mode dongle tinggal slide ke icon yang WiFi ini. Jadi gampang banget. Dan di bagian bawahnya yang saya suka dia juga ada lightingnya seperti ini. Kenapa di bagian bawah dikasih lighting juga padahal kan nggak ada yang lihat ya? Karena untuk efek ambience. Jadi kalau misalkan kita taruh di meja itu kan pasti ada pantulan refleks cahayanya yang bikin setup itu jadi kerasa lebih gaming look dan lebih mewah lah kalau misalkan ada lampunya. Terus di bagian bawahnya ini juga ada 4 rubber yang dia udah kuat banget jadi anti slip kalau misalkan kita taruh terus kita geser-geser. Nah meja saya malah yang geter ya. Dan sayangnya memang dia nggak ada adjustment untuk standnya, tapi secara default untuk dimensinya dia udah miring nih dengan sudut kemiringan yang menurut saya udah pas kalau digunakan ngetik tanpa menggunakan armrest. Jadi kalau misalkan kita ngetik armrestnya di meja aja itu masih enak pembawaannya atau typing experience-nya. Menurut saya ini langkah yang pintar dari grup TLM. Kenapa? Karena nggak usah di-includein armrest. Kalau misalkan nggak ada armrest, berarti modalnya lebih sedikit, profit mereka lebih besar. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja review dari ROOF Sera 68, sebuah gaming mechanical custom keyboard yang diciptakan sama gumpulan teroris atau grup teroris pecuka
dangdut, enggak ya, bercanda ya. Jadi ini diciptakan sama The Lazy Media. BTW kalau ngomongin keyboard seperti ini, kalau kalian pengen lihat review keyboard yang menurut saya bagus, ada di Cranky Tech ya. Cranky Tech itu juga salah satu channel dari TLM yang dibawakan sama Luis. Itu wah, reviewnya menurut saya detail banget dan passionate banget. Terus kalau untuk harganya, tadi saya lihat di e-commerce-nya Roof itu 1,6 juta. Kelebihannya dengan harga 1,6 juta, pertama menurut saya adalah build quality-nya. Jadi benar-benar kalau dipegang ini kerasa premium dan solid banget. Nggak ada area yang kerasa murah. Jadi memang benar-benar project yang passionate dari mereka ya. Kalau misalkan orang passionate di bidangnya terus bikin produk, itu memang harus diacungi jempol. Terus kelebihan lain karena no interference-nya tadi, jadi suaranya itu wah, benar-benar satisfying dan enak banget. Nggak butuh force atau tekanan yang kuat-kuat banget untuk typing. Ya, jadi ini sih gila. Ini enak banget. Cuman kekurangannya dengan harga ini menurut saya adalah software. Jadi dia belum ada softwarenya untuk kita custom RGB atau custom tombol makro. Dan juga shortcut untuk rotating knob-nya ini. Jadi kalau misalkan kita ngedit di Premiere Pro, grading tinggal diputer-puter gitu kan kayaknya enak ya. Saya juga nggak tahu caranya gimana, tapi itu PR-nya TLM lah. Jadi kalau misalkan udah bisa dibikin kayak gitu, bakalan lebih oke lagi sih ya menurut saya. Terus kekurangan lain adalah harganya yang lumayan pricey ya, 1,6 juta. Tapi kalau misalkan kalian udah merasakan sendiri sensasi typingnya, menurut saya ketika kalian udah ngeluarkan 1,6 juta, terus kalian typing di sini nggak akan nyesel sama sekali. Kalau nggak percaya cobain aja, beli, link pembeliannya di deskripsi, dan kalian typing terus kalian nggak bakalan nyesel ngeluarin uang 1,6 juta. Bukannya saya menjilat TLM ya, tapi memang typing experience-nya enak. Dan satu lagi kekurangan, kenapa saya nggak diajak untuk bikin project ini ya? Apa gara-gara saya kaum mayoritas gitu ya, jadinya nggak diajak? Bercanda ya, waduh ini bahaya nih, bercanda. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.